kasihmu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadimu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Oke, sebelum kita mulai, yuk kita berdoa dulu. Tuhan, kami mengucap syukur buat sore hari ini, malam hari ini ya Tuhan. Kami dapat berkumpul di Zoom kali ini ya Tuhan. Kiranya apa yang hamba-Mu sampaikan ini itu adalah panjangan tangan-Mu ya Tuhan. Firman yang Kau sendiri ingin sampaikan kepada kami ya Tuhan, pesan-pesan yang Kau sampaikan kepada kami ya Tuhan. Bapak, bukakan hati, telinga, dan mata kami ya Tuhan, agar kami dapat mendengar dengan jelas, dan kami juga dapat melihat bacaan pada hari ini dengan baik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin, amin. Oke guys, kita mulai aja ya. Bentar, aku share screen dulu. Hari ini kita mau belajar tentang bersyukur. Jadi, ya mungkin ini basic ya teman-teman, tapi menurut aku, kadang-kadang tuh kita sudah tahu dasarnya apa, tapi tuh susah merealisasikannya gitu loh. Dan kayak semisal kita lagi terhimpit sama satu hal atau satu masalah, itu tuh pasti kita susah banget untuk bersyukur. Mungkin mikirnya kita tuh hal itu bikin kita terpuruk. Tapi sebenarnya di balik itu kita tuh kayak punya kesombongan gitu loh teman-teman. Sebenarnya itu kan kekurangan kita dan kelebihan kita itu kan yang dari Tuhan. Jadi ya em, manusia itu kan pada dasarnya kayak nggak pernah merasa cukup. Tapi kita selalu diajarkan Tuhan untuk bersyukur. Bersyukur masih bisa makan, masih bisa sekolah, masih bisa Zoom KKS Winner, masih bisa baca Alkitab, masih bisa jalan. Sesimpel kita bisa makan, itu tuh belum tentu semua orang itu bisa merasakan apa yang kita rasakan. Jadi kita bakalan lanjut belajar ya. Coba kita lihat video dari Twin dulu ya, sebentar. Kak, inget gak? Guys, apakah terdengar suaranya? Iya, Kak. Oke, terima kasih. Kak, inget gak pas tadi kita pulang
beca, kita lihat ada anak kecil yang jualan koran di lampu merah. Iya deh, aku lihat, kasihan banget ya. Kira-kira dia udah makan apa belum ya? Enggak tahu. Udah hari ini panas banget. Tadi aku lihat dia nggak pakai sandal, apakah sakit kakinya? Kasihan banget ya. Makanya itu kita harus selalu bersyukur. Iya, kita lapar masih dikasih makan. Kita mau pergi masih bisa pakai sandal atau sepatu. Ya sudah, kita doain anak itu aja supaya dia diberkati Tuhan seperti kita. Oke, teman-teman, kalian nangkep gak pesan dari video yang dibuat sama Tera dan Vera? Kalau nangkep, tolong dong dikasih jempol atau bisa on audio. Oke, jadi dari video ini tuh, kalau aku pribadi itu belajar kayak, oh ternyata tuh bersyukur itu sesimpel itu sebenarnya. Kita bersyukur kayak masih bisa makan, masih bisa minum, masih bisa jalan. Karena tuh gak semua orang bisa merasakan itu. Tapi kadang-kadang tuh karena tadinya aku kan udah sempat bilang kalau semisal kita tuh mungkin bisa jadi kayak terlalu insecure atau terlalu em, berlarut-larut dalam kesedihan karena kekurangan kita. Tapi kita gak survive gitu loh, kita gak secure dari em, apa ya, kesalahan-kesalahan kita sebelumnya. Jadi kayak sebenarnya tuh bersyukur itu kayak apa ya? em, Pokoknya tuh kalau diomongin itu gampang, tapi kalau dilakuin tuh kadang-kadang susah. Karena em, umumnya orang-orang awam itu kayak realistis banget. Semisal kayak ada orang nih ngomong sama kita, kamu mah enak, em, kamu mah hidupnya udah enak. Terus kita ngerasa kesel nih. Tapi sebenarnya ya teman-teman, mungkin em, kayak di balik kekesalannya kita itu ada benernya tahu mereka ngomong kayak gitu. Karena apa? Karena em, orang secara nggak langsung ngomong kayak gitu ke kita tuh karena mereka tuh kayak menganggap bahwa kita kita tuh hidupnya lebih enak dari mereka. Jadi itu bisa jadi bahan kita buat bersyukur. Karena aku pun juga pernah mengalami. Jadi semisal kayak, semisal simbolnya tuh kayak aku bawa bekal nih. Tapi terus aku kayak ngeluh, bekal aku kok ini aja ya. Bekal aku kok cuma telur, setiap hari telur, mie telur. Terus habis itu temanku ngomong nih, misal kayak kamu tuh harusnya bersyukur, kamu mah enak em, bisa dibekalin sama orang tua. Aku setiap hari kayak harus beli makan yang murah gitu-gitu. Nah, itu sebenarnya kayak ibaratnya tuh Tuhan itu berbicara loh ternyata dari temennya kita yang agak ngeselin walaupun ngomongnya kayak kamu mah enak kayak adu nasib gitu kan. Tapi sebenarnya itu tuh ada positifnya teman-teman. Kalau kita kalau kita ngelihat kayak oh iya ya ternyata aku enak. Maksudnya kayak ternyata aku tuh dikasih Tuhan itu hidupnya ya berkecukupan gitu loh. Aku udah kayak hidup tinggal hidup dikasih orang tua aku sekolah tinggal sekolah gitu. Jadi kayak asalkan kita mau ngelihat dari sisi positif itu kita bakalan bisa tahu bersyukur. Dan aku juga masih belajar gitu loh kayak semisal
Em, hal simpelnya adalah ketika kita lagi terpuruk atau lagi kesel atau mungkin lagi seneng karena apa yang udah kita capai itu berhasil, itu kadang-kadang kita susah bersyukur. Kenapa aku bisa bilang kayak hal yang kita senang terus kita bersyukur, tapi hal yang kita nggak terduga atau kayak kita nggak senang itu kita malah nggak bersyukur. Kalau yang nggak senang itu memang kayak ya normal lah. Orang-orang kayak merasa kalau dirinya gagal terus akhirnya nggak bersyukur. Nah, sorry ya teman-teman. Nah, akhirnya kita memilih kayak buat kenapa ya kok aku nggak bisa. Terus akhirnya kayak terlalu berlarut-larut dalam kesedihan, akhirnya kayak merasa nggak cukup terus kan. Nah, tapi di sisi lain, orang kalau udah berhasil, itu tuh kadang-kadang juga masih ngerasa kayak, ya ampun, aku udah belajar terus-terus, masa nilaiku cuman segini, kenapa kok nggak sempurna gitu kan. Semisal kayak gitu. Aku juga pernah ngerasa kayak gitu, kayak aku tuh udah belajar loh keras-keras, tapi kok nilaiku segini, bahkan kayak nggak sesuai sama pencapaian apa kayak targetku gitu loh. Nah, akhir-akhirannya juga kita bakalan nyalahin diri sendiri, padahal diri sendiri itu kan juga em, mungkin ada beberapa dari kita kayak mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tapi kebanyakan itu kan juga pasti berdoa ya teman-teman. Secara nggak langsung kalau kita ngomong kayak gitu tuh berarti kita menyalahkan Tuhan. Kita nggak bersyukur itu kita menyalahkan Tuhan. Dan justru itu malah kayak kita menghakimi Tuhan nggak sih gitu loh. Oke, lanjut ya. Nah, aku nemuin 6 kayak 6 yang sering aku temuin gitu. Kenapa kok kita susah banget bersyukur? Yang pertama tuh iri hati. Jadi ketika kita iri dengan orang lain, kayak pencapaian orang lain nih, semisal kayak temen kita dapat 100 terus kita kayak iri, hatinya keluar gitu loh. Itu sebenarnya kayak manifestasi dari apa ya ketidakpuasan diri kita yang dilampiaskan ke orang lain. Jadi itu membuat kita nggak bersyukur. Akhir-akhirannya kita malah membandingkan diri kita dengan orang lain dan justru membandingkan diri kita dengan orang lain tuh kadang-kadang ada orang yang kayak membandingkan untuk kepuasan sendiri, ada juga yang kayak cuman insecure aja gitu loh teman-teman, nggak survive dari keinsecureannya mereka. Yang kedua, masih menjadi manusia lama. Jadi um, manusia lama tuh kayak kita tuh nggak mau berubah, kita maunya tuh kayak di zona yang aman, nyaman, enak gitu-gitu. Sampai akhirnya kita tuh malah um, kita tuh malah lupa gitu loh teman-teman sama tujuan awalnya kita. Kalau kita tuh harus ini itu, kita harus mencapai ini, mencapai itu, dan akhirnya kalau kita um, kayak kurang puas dengan pencapaiannya kita, akhirnya juga susah buat bersyukur. Yang ketiga, kesombongan. Jadi, kenapa kok aku bisa bilang sombong itu jadi faktor yang bikin kita susah banget buat bersyukur. Karena gimana ya? Aku tuh pernah dengar dari seseorang di dalam gerejaku gitu yang bilang kalau semisal
iri hati itu tuh muncul dari kesombongannya kita. Jadi tinggi hatinya kita itu tuh menimbulkan iri hati. Jadi kayak kita merasa udah hebat, ya kan? Udah hebat, udah bener, udah paling bener lah pokoknya. Sampai-sampai kadang-kadang kita merasa kalau kita udah nggak butuh Tuhan. Sebenarnya tuh kayak hal-hal yang kayak gitu tuh kayak justru menghambat kita untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan gitu loh teman-teman. Akhirnya kita susah bersyukur. Padahal tuh Tuhan itu nyuruh kita untuk bersyukur terus. Kayak dalam segala hal. Nanti aku tunjukin ayat yang bikin aku bisa buat bersyukur setiap harinya. Yang keempat nih, ada gengsi. Mungkin ada dari kalian yang belum paham kata gengsi. Gengsi itu adalah kayak semisal nih, teman-temannya kalian tuh kayak pada punya jam Rolex atau pada punya iPhone. Terus kalian tuh kayak merasa kalian tuh harus juga punya itu. Jatuhnya malah kayak FOMO gitu kan. Jadi gengsi juga bisa diartikan sebagai kayak em, kalau semisal aku sepatunya jelek, nanti aku jadi gengsi sama teman-teman gitu yang sepatunya bagus-bagus. Nah, itu yang bikin kita susah bersyukur. Jadi kita, ya tadi itu aku bilang, bersyukur itu timbul karena kita tuh gak terus-terusan gak merasa cukup gitu. Terus-terusan gak merasa cukup itu akhirnya menimbulkan keenam ini. Nah, terus yang kelima ini tuh aku tuh udah sempat mention kan. Kita tuh gak bersyukur karena insecure. Jadi insecure yang berlebihan itu bakalan menimbulkan gak bersyukur. Kayak semisal, aduh, kenapa sih kok aku nggak secantik teman-temanku yang lain? Kenapa sih aku nggak seganteng teman-temanku yang lain? Itu kan insecure. Padahal kita tuh segambar dan serupa dengan Tuhan. Jadi nggak perlu sebenarnya insecure itu. Kita tuh diciptakan Tuhan itu spesial. Jadi mungkin ada dari kita yang kayak merasa insecure juga. Kenapa sih kok aku nggak bisa soal hitungan atau soal teori-teori itu aku nggak bisa. Aku susah banget ngapalin ini gitu. Sampai akhirnya kita merasa kayak nggak nggak bisa survive dan akhirnya malah kita stuck di situ-situ aja. Akhirnya malah menghambat diri kita untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan kan. Terus yang keenam, kurang dekat dengan Tuhan. Jadi kurang dekat dengan Tuhan itu tuh kayak kita tuh setiap harinya tuh kayak nggak mencoba untuk mendekatkan diri. Terus kayak semisal kita diajak ibadah sama orang tua, kita nggak mau. Aku mager, aku sibuk, aku ini itu akhirnya kayak apa ya, kita jadi susah dan enggan untuk bersyukur. Kadang-kadang tuh malah kita tuh nggak mau bersyukur. Kadang-kadang mungkin ada beberapa dari kita yang kayak aku males untuk merasa cukup karena aku merasa cukup tuh nanti aku malah ya udah di situ-situ aja. Ya mungkin em, ungkapan itu bisa jadi benar. Kalau kita belajar dari kesalahan itu oke. Tapi kadang-kadang keenam ini itu bikin kita malah jadi em, stuck di situ-situ aja gitu loh teman-teman. Kita nggak bisa belajar dari kesalahannya kita. Dan kadang-kadang itu malah nggak berkenan di hadapan Tuhan. Kita lanjut ya. Kita lanjut ke ayat yang mendasari ini semua. Oke. Okay? Nah,
Teman-teman, sorry ya kalau semisal rumahku rame, karena ini hujan. Oke. Apakah teman-teman sejauh ini udah paham yang sebelum-sebelumnya? Tolong jempolnya teman-teman. Jika sudah paham, angkat jempolnya. Teman-teman, aku izin off cam ya. Karena ini hujannya semakin lebat, jadi aku ingin mendekatkan diri dengan laptop. Oke, kita lanjut ke 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jelas-jelas di 1 Tesalonika 5 ayat 18 ini, Tuhan itu kayak menyuruh kita dan memberikan kita pesan bahwa kita tuh selalu harus mengucap syukur dalam segala hal. Kayak dalam segala hal itu sesimpel mungkin kayak tadi aku bilang bersyukur masih bisa makan. Walaupun lauknya kamu nggak suka atau kayak kamu nggak mood makan, itu tetap harus mengucap syukur karena Tuhan udah memberikan kamu makanan loh. Nggak semua orang itu bisa merasakan apa yang kamu rasakan sekarang. Jadi sebenarnya bersyukur itu nggak harus kayak kita harus mengalami hal yang besar terus kita harus bersyukur tuh enggak. Sebenarnya sesimpel kamu bisa makan gitu. Wah Tuhan, terima kasih aku bisa makan tempe dan tahu hari ini sama nasi. Bersyukur itu sebenarnya sesimpel itu. Tapi kadang-kadang kalau sikap hati kita lagi gak cocok, itu akhirnya malah kita nggak bisa bersyukur. Nah, kita lanjut di Filipi 4 ayat 6. Minta tolong Kafa bisa bacain yang ada di slide. Bisa karet. Oke. Oke. Filipin 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Terima kasih Kafa. Nah, Sama-sama. oke. Di Filipi 4 ayat 6 ini Tuhan juga ngomong kalau semisal kita tuh nggak perlu khawatir tentang apapun juga. Jadi tuh kayak kita tuh semua udah dicukupkan sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Tapi Tuhan bicara di sini, tetapi nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kayak tadi yang aku bilang, kalau semisal kita punya problem atau kita punya sesuatu yang ingin disampaikan ke Tuhan, kayak kamu sesimpel kamu pengen curhat sama Tuhan, kayak kamu nggak bisa curhat ke temanmu, kamu tuh bisa curhat sama Tuhan. Kayak kamu mau minta apa, kamu mau misal kamu butuh ini, kamu minta tolong ke Tuhan. Tuhan ini gimana ya? Kalau semisal aku butuh ini, kira-kira Tuhan ACC gak? Kira-kira Tuhan berkenan gak ya? Aku tuh semisal pengen juara di sini. Tuhan izinkan nggak? Kalau Tuhan izinkan, tolong bantu, misal kayak tolong bantu Reta, Reta belajar sebaik mungkin, serajin mungkin,
dan kiranya para malaikatmu terus menyertai Reta dimanapun Reta berada, hingga akhir lomba tersebut gitu. Jadi kayak anggap Tuhan itu kayak teman, kayak orang tua, atau kayak sahabat. Anggap Tuhan itu senyamannya kalian. Jadi kayak ketika kamu datang ke Tuhan, itu tuh gak harus kayak bertele-tele atau kayak gimana ya, kalian gak harus yang kayak doanya panjang-panjang tuh gak harus, tapi ketika kalian datang ke Tuhan dan kalian mengucap syukur, terus kalian berdoa untuk mungkin sekolah atau kebutuhan kalian, atau kalian lagi punya masalah dengan teman atau keluarga, sesimpel itu, kalian datang ke Tuhan, mengucap syukur dulu, habis itu kalian sampaikan apa yang kalian butuhin ke Tuhan. Oke, jadi aku ada satu tokoh yang mungkin beberapa dari kita tahu. Aku nggak tahu sih. Dulu aku waktu SMP pelajaran agamaku, aku belajar tentang Nick Vujicic ini. Jadi dia tuh memang nggak, maaf kata, dia nggak punya tangan dan kedua tangannya dan kakinya itu dia nggak punya. Tapi tuh dia mau belajar, dia mau survive segimana gimana pun, dia tuh bersyukur. Dasarnya tuh ya mungkin dia pernah merasa jatuh, dia pernah merasa insecure dengan keadaannya, tapi tuh dia nggak berhenti sampai situ aja. Dia merasa kalau oh ya udah, aku tuh mampu loh sebenarnya, walaupun aku nggak punya tangan, nggak punya kaki, aku tuh dikasih Tuhan tuh passion, aku dikasih Tuhan talenta untuk menginjili atau memotivasi orang lain di sekitarku gitu. Jadi kayak bahkan ya teman-teman, kita tuh harus bersyukur, kita tuh masih dikaruniai dengan tubuh yang sempurna. Tangan ada, kaki ada, mata ada, semuanya tuh oke gitu loh. Jadi kayak bersyukurlah. Bahkan Nick Vujicic ini walaupun dengan segala keterbatasannya dia tuh masih bisa survive. Dia masih bisa melawan kekurangannya dia dan membangkitkan semangatnya dia gitu loh, teman-teman. Jadi kayak dia mampu merubah kekurangannya menjadi kekuatannya dia. Walaupun mungkin mungkin dia bakalan ditekan secara sosial. Mungkin ada beberapa orang yang bakalan bilang kamu tuh nggak bisa karena kamu tuh disabilitas. Jadi dia tuh kayak mematahkan semua omongan orang di sekitarnya, dan dia membangkitkan semangatnya dia gitu loh, teman-teman. Kayak kita juga harus bukan harus seperti Nick Vujicic, tapi kita harus belajar dari Nick Vujicic ini, karena dengan segala keterbatasannya dia tuh ternyata dia bisa tetap bangkit gitu loh, teman-teman, dan tetap semangat dalam menjalani hari-harinya, dan tetap menjadi manusia pada umumnya, walaupun dia hidup dengan segala keterbatasannya dia. Oke, apakah paham guys sampai sini? Paham, Yang Kak. paham, yang paham kasih jempol dulu dong.
Mana jempolnya? Oke, seru deh. Jelas ya, Kak Reta tadi jelasin udah jelas ya, walaupun ada putus-putus tapi cukup jelas ya. Bisa ditangkep. Tapi tadi suaranya keras gak teman-teman? Atau kayak masih kecil? Keras. Kadang itu, Reta, jelas gitu. Kadang putus-putus, jelas lagi gitu. Mm-mm. Alah, maaf ya teman-teman, di sini hujan. Tapi kebanyakannya jelas. Oke. Iya, nah kayak gini kamu lagi putus-putus gitu. Kayaknya lebih baik itu ya, nggak pakai video ya, kayaknya lebih jelas gitu ya, Reta. Oh, lebih jelas gak pakai video gitu ya, Tante? Iya, kayaknya tadi lebih jelas kalau ada video, kadang-kadang bisa putus-putus begitu. Oke. Iya, oke. Teman-teman ada pertanyaan nggak? Ayo, ada yang mau tanya sama Kareta nih? Apa yang tadi masih bingung mungkin atau apa nih artinya insecure mungkin ada yang nggak ngerti. Kalau Dom ditanya juga belum ngerti kayaknya. Gitu. Ada yang mau tanya atau nanti saya yang tanya? Boleh? Kita nggak apa-apa ya, kita semua belajar kan boleh ya nanya ya. Oke. Tadi Kareta apa eh, udah bahas tentang, tahu nggak kita hari ini bahas tentang apa? Boleh di chat, boleh dibuka. Bersyukur. Bersyukur, pinter, kamu hebat. Tadi Kareta juga bilang tuh ya, ada 6 hal yang tidak bisa bikin kita bersyukur. Ayo, satu-satu boleh. Satu apa? Tadi Insecure. insecure. Oke, apalagi baru satu. Kedua, ada 6 tadi Kareta kasih tahu. Iri hati. Yes, Betul. pintar Mika. Kata Kava Iri hati. gengsi, Tante. Oh ya, Kak Kava ya, Kava bilang apa? Saya belum lihat buka. Iya, di chat. Gengsi, oke. 3, iri hati, insecure, apalagi tadi sih itu gengsi ya. Apalagi? Ayo ada 6. Ayo, udah 3 nih. Ada lagi? Ada? Kimberly? Halo Kimberly, apa kabar? Baik. Baik. Kimberly tahu nggak? Kira-kira apa lagi nih Kim? Udah 3 nih, 3 lagi nih Kimberly. Tadi pertanyaannya apa ya? Tadi kan Kareta bilang ya tentang bersyukur, kita lagi nih 6 kendala yang tidak bisa buat kita bersyukur. Tadi udah ada yang jawab nih, Kimberly, iri hati salah satunya, gengsi, insecure, lalu apa lagi? Kimberly ada inget nggak? Kan ada 6 tadi ya Kareta bahas. Apa lagi Kim? Saya ingatnya iri hati. Kamu ingatnya iri hati? Oh, oke, nggak apa-apa. Ada lagi teman-teman? Kakak Sinar, ada yang ingat lagi? Halo Terence, apa kabar? Udah sehat Terence? Baik. Oh, good. Terence, kira-kira ingat, kira-kira salah satu kendala kita tidak bisa mengucap syukur, itu apa Terence? Tadi Terence, aku yang jawab insecure sama bersyukur. apa? Insecure sama apa tadi? Aku jawab Kamu udah jawab ya, tadi ya. Oh iya tadi insecure kamu oke. Yang kamu dapat ada lagi nggak, Terence? Kamu inget nggak kira-kira? Soalnya ada 6 nih. Tadi aku mau ngomong iri hati tapi udah di ini sama Mika. Sudah. Oh,
Oke. Jadi, ada ingat lagi? Kira-kira ada 6, ini baru 3 nih semuanya. Oke, nggak apa-apa. Tadi kakak Reta bilang itu adalah satu manusia lama. Ya, ada juga kesombongan. Biasanya kalau kita sombong memang salah satunya susah pastinya untuk mengucap syukur, mengucap terima kasih bahkan. Ya, sama adalah yang ke-6 adalah kurang dekat dengan Tuhan. Ya. Yuk, dari nggak apa-apa. Dari rumah kita ucapin ya. Kendala kita yang kurang bersyukur itu adalah 1, iri hati. Ya, di kalian di rumah ngomong juga, saya nggak mau jadi orang nggak bersyukur. Jadi ada 6 kendala. Saya nggak mau iri hati. Ayo sebutin, kita ngomong sama-sama. Saya nggak mau iri hati. Saya nggak mau sombong. Saya nggak mau punya manusia lama. Saya nggak mau gengsi. Saya nggak mau insecure. Saya nggak mau kurang dekat sama Tuhan. Amin. Jadi 6 ini kita jangan jangan simpen ya. Kita coba renungin, kita coba kalau aku masih ada iri hati cepet-cepet deh sadar, cepet-cepet deh kita ganti. Betul? Karena anak Tuhan kan gak iri hati. Karena kita adalah raja, anak segala raja. Jadi apa yang perlu kita iriin? Nggak perlu. Ya, kalau kalau di kitab suci bilang, di Alkitab bilang adalah kalau teman kita bergembira, kita harus bergembira. Kalau teman kita sedih, kita harusnya ikut sedih, ya. Jadi merasakan teman itu. Nah, jadi harus seperti itu. Kalau kita ini benar-benar muridnya Tuhan Yesus. Oke? Ya. Nah, kita lihat yuk di ayat tadi mana ya? Tadi saya taruh. Oke. Di Mazmur yuk. Mazmur 118. Kita lihat ya di Mazmur 118. Sudah ketemu? Kalau sudah ketemu kasih kode dong, jempol aja. 118 nyanyian puji-pujian. Nah, nyanyian puji-pujian salah satu apa? Salah satu adalah kita bersyukur. Ya, salah satu bersyukur kepada Tuhan. Benar? Kurang dekat sama Tuhan tadi kan salah satu kendalanya. Tapi di sini kita memuji-muji Tuhan, kita menyanyi puji-pujian. Arti salah satu kita adalah bersyukur kepada Tuhan yang menciptakan kita, yang sebenarnya selalu ada. Yang kemarin kita bahas, nafas hidup kita adalah nafasnya Tuhan. Berarti Tuhan ada di dalam kita. Ya. Yuk kita lihat 118 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ya. Jadi kita sebenarnya anak-anak Tuhan kita sadar kita harus mengucap syukur karena Tuhan baik. Karena sampai selama-lamanya Tuhan mengasihi kita semua. Oke? Jadi tadi Kak Reta juga udah bilang, siapa yang di sini kalau masih belum rasanya belum bersyukur, masih banyak nggak? Setiap hari ada nggak rasain kurang bersyukur? Masih ada yang begitu? Masih banyak yang mengeluh? Kalau salah satu mengeluh juga tidak bersyukur. Ada? Atau ada rasa kesusahan?
Kesulitan? Masih ada? Siapa yang tidak? Oh, berarti Kimberly sudah menjalankan tadi firman yang sudah dibagi. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Nah, artinya, ya KKS Winner, artinya mengucap syukurlah dalam segala hal. Mau sedih, mau senang, mau hari ini tuh makannya lagi, aduh telur lagi tadi Kareta bilang, telur lagi gitu ya. Belum yang diinginin ya. Udah gitu sama ini ada ketemu temen nyebelin banget nih gitu ya. Atau apalagi banyak ya. Tapi sebenarnya apa? Kita diajarkan di sini di ayat firman ini adalah mengucap syukurlah dalam segala hal. Teman-teman KKS Winner, tahu nggak siang dan malam itu selalu ada? Bisa nggak kita tolak siang dan malam? Tidak ya, tidak bisa siang dan malam harus kita terima. Nanti siang, nanti malam. Boleh nggak? Kalau yang baik-baik itu anggapnya siang hari. Kita terima ya. Bersyukur. Nah, kalau malam hari, itu yang nggak enak kita terima. Seperti malam hari. Ucap syukur juga. Boleh nggak? Jadi, kita punya hati, jadinya tenang. Kita punya hati, jadi selalu bisa bersyukur sama Tuhan. Karena setiap yang tidak enak, ada sebenarnya Tuhan mau mengajarkan sesuatu. Ya, mengajarkan sesuatu hal. Nanti kapan kita bahas satu persatu. Tapi waktu kita bisa mengucap syukur dalam segala hal, artinya kita itu benar-benar mengasihi Tuhan. Artinya kita merasa kita sudah berkelimpahan, berkecukupan. Amin. Karena ayatnya, Tuhan Yesusku datang untuk memberi hidup. Hidup yang, ayo jawab, siapa? Hidup yang apa? Tadi Mika ya? Apa Mika? Tadi kurang jelas. Kekal. Hidup yang apa? Tadi Kekal. Ya, hidup yang kekal, hidup yang berkelimpahan, ya. Ya, teman-teman ya. Ya, KKS Winner ya. Jadi kita praktek ya, mau ya. Ucapin syukur ya. Yang nggak enak kayak malam hari aja. Terima kasih Tuhan. Saat kita bisa mengucapkan syukur, Tuhan dengar, Tuhan bisa ubah. Amin. Mau kan? Kalau mau semuanya jempolnya dong. Jempolnya mana? Oke, praktek ya. Jadi nanti kalian itu seperti tidak punya masalah. Hal-hal kecil ucapkan syukur. Setiap pagi bangun pagi terima kasih Tuhan. Malam hari juga terima kasih Tuhan. Orang yang berterima kasih adalah orang yang punya hatinya rendah hati. Seperti Tuhan Yesus. Rendah hati. Ya, dan hidupnya bahagia. Penuh kelimpahan. Adik-adik mungkin lihat. Mungkin pernah lihat orang kaya, artis, cantik. Tapi nggak bahagia. Karena salah satunya kurang bersyukur. Tapi ada orang yang susah, tapi dia kumpul sama keluarganya, dia happy. Karena orang itu mengucap syukur. Tuhan bilang loh, Tuhan bisa mengubahkan orang lemah menjadi nanti kuat. Ya, seperti Yusuf. Ya, ceritanya seperti Yusuf yang dipenjara, dia dipenjara loh. Penjaranya misal kita nih dibuang ke Amerika, kita nggak tahu tuh bahasanya kayak apa. Tapi Yusuf menjalankan firman Tuhan, dia terima, dia ucap syukur, hatinya pasti ucap syukur. Maka Tuhan rubahkan dia menjadi
mungkin wakil presiden di sana, di Amerika. Amin. Mau ya? Kita ucapin syukur, kondisinya pasti berubah. Oke? Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Tante Suci. Teman-teman, ada yang mau ditanyain lagi nggak? Mungkin Aku boleh tanya nggak? siapa ini? Oh, Mika. Oke, boleh Mika. Kak, misalkan kalau kita bersyukur gitu, kita setiap hari bersyukur, tapi kita boleh mengeluh gitu nggak? Kalau gini, kalau kita bersyukur, itu pasti kita nggak mengeluh. Jadi, mungkin ya mengeluh itu kadang-kadang kayak gimana ya, kayak secara nggak sadar kita bisa aja ngeluh. Tapi justru tuh kadang-kadang kalau kita mengeluh, yang kita kerjakan itu nggak selesai. Pada akhirnya mengeluh itu kan nggak apa ya, nggak menyelesaikan masalah kan. Jadi bisa diganti dengan kata-kata positif. Jadi semisal kamu kayak, aduh capek banget Tuhan, kenapa sih sekolahnya nih padat banget gitu. Bisa kamu ganti jadi kayak, Tuhan terima kasih hari ini sekolahnya padat banget. Aku jadi bisa belajar banyak hal. Dan kiranya Tuhan tuh kuatkan aku sampai mungkin sampai nanti aku lulus kuliah dan lulus sekolah dan apa namanya aku bisa menjalani hari-hariku dengan lancar gitu. Kayak ya aku sadar sih kayak bahkan aku aja tuh kadang-kadang em, masih suka ngeluh gitu. Kalau semisal rasanya tuh kayak hari ini capek banget atau kayak hari ini rasanya tuh bawaannya tuh sensi karena aku terlalu banyak memendam nggak mungkin memendam rasa rasa marah atau emosi yang kita nggak bisa sampaikan, akhirnya malah senep sendiri di dalam hati. Senep tuh gimana ya, kayak nggak enak di dalam hati gitu loh. Jadi kalau saranku sih ganti dengan kata-kata positif itu yang bisa bikin kita happy, bisa bikin kita tambah semangat. Karena tuh kadang-kadang afirmasi positif yang kayak gitu tuh bikin kita secara nggak langsung tuh bikin kita jadi kembali seperti setelan awal kita semangat belajar gitu loh teman-teman. Jadi ya intinya kalau bisa jangan mengeluh dan harus bisa nggak mengeluh. Ganti mungkin ganti dengan kata-kata positif. Kayak terima kasih Tuhan. Duh, Tuhan, aku bersyukur banget hari ini bisa ke sekolah, terus aku kayak bisa bisa ngerjain tugas bareng teman-teman. Walaupun hari ini aku capek banget, tapi Tuhan udah menyertai aku. Tuhan, aku minta kekuatan yang daripadamu supaya aku bisa menjalani sampai akhir hari ini. Tuh. Terjawab gak, Mika? Terjawab, Kak. Makasih ya. Tunggu, Iya. ada tambahan. Sadar nggak? Kalau saat kita mengeluh, kita biarin. Ada kayaknya kita jadi capek. Power kita turun. Ya, makin turun, lalu kita sebel sama satu, sebel sama dua, sebel sama tiga. Pokoknya harinya jadi nggak enak, betul? Tapi saat detik kita sadar, ih, kok begitu ya? Lalu kita stop dulu. Lalu kita mengucap syukur terima kasih Tuhan. Ada yang mau Tuhan ajarin ke aku ya. Saat itu juga kalian rasakan satu kekuatan baru yang buat kalian itu jadi sukacita, tiba-tiba berubah. Kondisinya akan berubah jadi baik, ya. Jadi seperti juga bersyukurlah. Makanya Tuhan bilang, bersyukurlah senantiasa dalam segala hal. Segala hal bukan hal-hal baik, tapi hal buruk dan hal baik. Mau sakit, mau kondisi hati lagi nggak enak, stop dulu. Sadar dulu, buang, ganti.
ya. Ganti sama ucapan syukur, penting loh. Kalian harus merasakan ya. Makanya praktek ya. Seminggu ini praktek ya. Yang nggak enak, nggak enak. Katanya kemarin belajar nih di KKS Winner nih ya. Yang Kareta lagi bahas nih. Itu power saya bisa turun. Ganti mau sukacita di dalam Tuhan. Pokoknya mau Tuhan ajarin, aku mau sukacita, aku mau di situ kalian punya power lagi, kalian happy lagi, lalu kalian ketemu yang baik. Amin. Ya, praktek ya minggu ini. Ya. Amin. Jadi itu kayak domino efek ya, kayak merembet. Bisa jadi merembet yang seharusnya kita cuman kayak masalahnya di sini aja, tapi masalah-masalah yang lain juga ikutan dibahas gitu loh. Akhirnya kita mengeluhnya banyak banget. Sampai akhirnya ya nggak selesai-selesai dong ini tugasnya gitu kan. Oke, apakah ada pertanyaan ya guys? Apakah ada lagi? Atau kayak kalian mau sharing? Aku seneng banget ya kalau semisal kalian ada yang mau sharing nih. Kava udah sehat ini. Kemarin kan dia sakit tuh kita berdoa tuh. Kava sharing sedikit pun tidak apa-apa. Oke, dikit aja ya, karena kan suaranya tuh hilang habis sembuh. Tapi puji Tuhan udah sembuh, puji Tuhan. Jadi, yang mau aku ceritain tuh tentang satu hal yang bikin aku males ke gereja. Tapi jangan ditiru ya, ini cuma hal yang negatif dari aku gitu. Jadi aku tuh males ke gereja karena tuh temen tugas di gereja tuh pasti tuh cuma itu-itu mulu. Kayak akunya jarang banget kedapetan tugas dari gereja gitu. Terus aku mikir, kok mereka terus ya? Mereka bersyukur banget deh jadi mereka. Bisa kepilih terus buat jadi yang ngurus gereja gitu. Kan aku kan juga mau sebagai anak yang baru baptis kan pengen lebih apa ber ber apa namanya? Ya kayak berkomunikasi dengan mereka juga, pengen lebih banyak mengetahui penguasaan gitu, pengen lebih banyak apa tahu gitu loh gimana cara kita berpelayanan kepada Tuhan. Terus mikir gitu, gimana ya caranya supaya aku bisa seperti mereka. Tapi waktu saat itu tuh aku nggak bersyukur, aku malah pengennya tuh kayak aku harus banget ikut kayak mereka. Tapi mungkin nggak bisa, mungkin kan karena aku baru ikut baptis atau gimana. Terus aku nemu satu ayat yang bikin hatiku tersentuh banget. Di 1 Yohanes ayat pasal 3 ayat 16 tak bacain ya. Demikianlah kita ketahuilah kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita, jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Kita ibaratkan nyawa itu adalah kasih kita. Nah, Tuhan telah memberikan kasihnya kepada kita. Misal kasihnya itu adalah kesempatan. Tuhan telah memberikan kesempatan kita untuk kita dapat hidup di dunia ini. Kita udah bersyukur tuh, karena kita udah diberi nafas yang segar, masih bahagia, diberi kesehatan. Terus kalau kita masih nggak bersyukur sama apa yang Tuhan berikan, kita juga seharusnya kita tuh menghargai apa yang Tuhan kita berikan kepada kita. Kita juga harus mengasihi sesama kita, walaupun kitanya iri, sambung hati, atau bahkan gengsi yang tinggi gitu. Terus kalau semisal ditanya, Kava emangnya ikhlas gak sih kalau semisal mereka terus yang dijadiin pelayanan Tuhan, kamunya jarang banget dapat. Sebenarnya kalau dibilang ikhlas tuh enggak. Aku juga pengen merasakan hal yang sama, tapi mungkin di suatu saat nanti Tuhan memberikan kesempatan kepadaku buat pelayanan demi kebersamaan kita semua. Gitu aja. Oke, terima kasih. Good, Kava. Good. Terima kasih, Kava. Thank you. Wah. Yes, itulah.
Itu kejujuran baik, bagus. Kamu kalau sudah jujur, sudah sadar, itu baik banget. Kamu ada iri, kamu ada rasa itu. Tinggal kamu ganti ya, Kafa ya. Ganti dengan kasih ya. Good ya. Oke? Oke. Oke, pasti nanti kamu akan dipakai terus tuh. Ya, di sini kamu belajar merendahkan diri, kamu belajar untuk belajarlah dari awal ya. Ya, amin. Oke, good. Thank you, Kafa. Ayo, ada Sama-sama. lagi? Ada lagi gak guys? Aku izin on off cam ya guys, karena nih sinyalnya agak jelek. Jadi Iya, takut it's nge-lag. okay, Kak Reta. Oke. It's okay. Ada Apakah lagi ada yang mau lagi? kesaksian? Atau ada lagi yang mau sharing? Kak, Minggu ini KKS apa? Kak Reta boleh bantu dibaca sama Kak, dijawab? Kak Dewi, di minggu ini ada kakak S gak? Oh, tanggal 20 KKS Jakarta ya? Maksudnya ya, tanggal 20 Terence. Minggu ini berarti nggak ada belum? Minggu depan ya? See you ya, tinggal minggu depan kita ketemu ya yang KKS Jakarta. Oke. Sama-sama. Ada lagi yang mau tanya atau mau didoain? Boleh juga, nanti Kak Reta catat nih. Ada yang Oh mau iya. didoain? Atau Guys, mau sharing lagi apakah kayak Kafa? Itu berkatin banget loh. ya, Hah? apakah kalian ada yang kayak udah mulai persiapan UTS? Kak, saya nanti ada ujian bahasa Inggris. Kapan? Belum tahu sih, tapi sekitar minggunya atau enggak minggu depan. Oke. Oke. Ada lagi yang mau didoain? Atau mau sharing? Aku nggak Aku pernah besok, bersyukur. Atau apa? Oke. aku besok ulangan umum matematika. Oke. Tenas ulangan umum matematika, Kak. Oke. Ada lagi? Dan Kalau nggak mungkin ada, yang mau ayo. UTS. Ya, nanti kita doa juga sih buat semuanya ya. Persiapan Oke. UTS ya. Kareta mungkin sini udah 19.29. Kita Iya. mulai doa, kita tutup. Nanti teman-teman minggu depan boleh ya. Ada kesaksian apapun sekecil apapun memberkati dia kayak Kava sedikit ya. Nggak apa-apa. Di sini kita sharing semua. Kita nanti ada masukan lagi ya. Iya. Oke. Yuk Kareta silakan berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih kami bisa mendengarkan sedikit dari firman-Mu ya Tuhan. Dan terima kasih juga Tuhan sudah mengingatkan kami untuk kami bisa bersyukur dalam segala hal. Kami bisa mengasihi orang-orang di sekitar kami. Dan kami dapat bersyukur karena kami dapat hidup dengan baik ya Tuhan. Dan kami mau berdoa ya Tuhan buat teman kami Kimberly yang akan ujian bahasa Inggris di minggu ini. Kiranya Engkau berikan hikmat, kepintaran, kecerdasan, dan biar para malaikatmu terus menjaga Kimberly di saat Kimberly belajar, di saat Kimberly berusaha ya Tuhan, Kau yang terus bimbing Kimberly ya Tuhan. Bapak, kami juga mau berdoa buat Terence ya Tuhan, yang akan ulangan umum matematika di esok hari. Kiranya Engkau berikan hikmat Terence di saat belajar dan di saat mengerjakan ya Tuhan. Apa yang sudah dipersiapkan kiranya dapat menjadi bekal untuk dia mengerjakan ulangan matematika umum di sekolahnya ya Bapak. Bapak, kami juga mau berdoa buat teman-teman kami yang ingin mempersiapkan UTS atau besok akan kembali mengerjakan UTS ya Tuhan. Kiranya Engkau berikan hikmat, berikan shalom, biar penyertaan-Mu sempurna atas kami ya Tuhan. Dalam segala keterbatasan kami percaya Engkau yang terus membimbing kami ya Tuhan.
dalam mengerjakan dan juga dalam mempersiapkan untuk UTS di esok hari atau di minggu depan ya Bapak. Bapak, kami juga mau berdoa buat teman-teman kami yang masih belum hadir, yang mungkin ingin mempersiapkan UTS atau ada kendala, kiranya Engkau berikan berkat untuk mereka juga ya Tuhan, seperti kami di sini. Dan juga Tuhan, tolong sertai kami ya Tuhan, sampai akhir hidup kami ya Bapak. Bapak, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Dibuka dong, biar sapa. Terima kasih Kareta. Terima kasih Tere. Terima kasih Mika. Ben. Thank Ben, you see you minggu semuanya. depan ya. Hai semuanya. Ben. Hai Kimberly, see you Terima minggu kasih. depan ya. Bye. Thank you. Semuanya Tuhan Yesus berkati. Terima kasih. Terima kasih Kak. Bye-bye. Bye-bye. See you. Terima kasih Mbak Novi. Dengan apa ku dapat naik ke gunung Tuhan, rinduku bertemu denganmu. Dengan hati yang murni, tangan yang bersih, ku naik ke atas gunung kudus Tuhan. Dengan apa ku dapat naik ke gunung Tuhan, rinduku bertemu denganmu. Dengan hati yang murni, tangan yang bersih, ku naik ke atas gunung kudus Tuhan. Walau gelombang badai menerpaku, kan tetap berdiri tegak memandang wajah-Mu Tuhan. Takkan ku serahkan hidup kepada dunia ini, setia selesaikan pertandingan. Aku berjanji mengejar yang berkenan kepada Bapa. Kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Aku berjanji hidup dalam kekudusan bersama Bapa. Setia melayani
setia melayani perasaan